menjaga ciptaannya. Yang ketiga, melestarikan ciptaannya, terutama menyangkut dengan alam kita yang Allah ciptakan ini. Jangan kita biarkan alam ini hancur karena ulah tangan manusia itu sendiri. Jangan kita biarkan alam ini memperlihatkan kekuasaannya, apa yang diperlihatkan. Setelah kita, contoh kecil, setelah kita tebang-tebang pohon di hutan, dampaknya apa? Terjadi banjir, ya. Dampaknya apa lagi? Ulah tangan manusia itu sendiri yang tidak bisa merawat alam itu sendiri. Contoh kecilnya apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Pilihlah sampah. Mana yang daun-daunan, mana yang plastik, pilihlah. Demi apa? Demi menjaga alam ini, agar alam ini tetap terlestari. Kenapa? Sesungguhnya alam ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua yang harus kita lakukan untuk menjaga ciptaan Allah dan nikmat Allah apa? Dengan memperbanyak mensyukuri nikmat Allah. Tidak cukup hanya dengan alhamdulillah saja. Di dalam Al-Quran jelas Allah mengatakan kepada kita, barang siapa yang mensyukuri nikmatku, Allah akan tambah nikmatnya. Barang siapa yang kufur atas nikmatku, Allah siapkan azabnya untuk kita. Jadi banyak nikmat yang Allah berikan. Allah berikan akal kepada kita, Allah berikan hati kepada kita. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa berpikir mana yang baik, mana yang tidak baik. Allah berikan hati supaya kita apa? Gunakan hati ini untuk berbuat kebaikan. Gunakan hati ini semua aspek yang ada di atas bumi ini. Gunakan hati kita dalam bekerja, gunakan hati kita dalam untuk menasihati anak-anak kita, keluarga kita. Gunakan hati kita untuk mengingatkan saudara-saudara kita. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabri. Saling mengingatlah, saling menasihatilah kalian dalam kebaikan. Yang ketiga, cara kita menghargai ciptaan Allah apa? Dengan menjaganya, merawatnya. Kita rawat ciptaan Allah. Allah beri kita seekor sapi, Allah beri kita seekor ayam untuk kita jaga, untuk kita sembelih, untuk kita makan. Kita syukuri itu semua. Allah beri pohon-pohonan di hutan, kita jaga, kita lestari, kita pupuk. Jangan kita biarkan hutan kita rusak, dampaknya kita juga merasakan. Lalu yang keempat yang harus kita lakukan cara menghargai ciptaan Allah apa? Sayangi ciptaan Allah, cintai ciptaan Allah. Bagaimana kita menyayangi ciptaan Allah? Ya, sama-sama kita merawatnya, kita sama-sama kita menunduk bahwa Allah menginginkan kita sayang pada ciptaannya, terutama menyayangi satu sama lain dalam bingkai keluarga, persaudaraan, sesama umat manusia. Mari kita sama-sama mencintai, menjaga dan menyayangi. Supaya apa? Supaya tali silaturahmi kita tetap terjaga, persaudaraan kita tetap terjaga. Jangan biarkan persaudaraan kita dirusak oleh orang lain. Terakhir yang harus kita lakukan untuk menjaga ciptaan Allah dan nikmat Allah apa? Mari kita memperbanyak sedekah. Karena rezeki yang berlimpah, harta yang melimpah Allah berikan kepada kita untuk senantiasa berbagi sesama orang lain. Jangan kita biarkan orang lain hidup dalam kesusahan. Jangan biarkan orang lain nangis dalam kesusahannya. Dan jangan biarkan hati orang lain meneteskan air matanya karena memikirkan betapa susahnya mencari rezeki di alam dunia ini. Mari kita saling berbagi ilmu, berbagi rezeki di atas dunia ini. Semoga apapun yang kita miliki di atas dunia ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mensyukuri dan menghargai ciptaan Allah dan nikmat Allah yang begitu banyak. Jangan kita sia-siakan. Allah berikan umur yang panjang kepada kita. Mari kita memanfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Ingat, cara kita menghargai dan ciptaan Allah dan nikmat Allah pertama, mari kita merenungi, mensyukuri nikmat Allah. Yang kedua, mari kita rawat, jaga ciptaan Allah yang ada di atas bumi ini. Yang ketiga, mari kita bersedekah, berinfak
terhadap apapun yang kita miliki saat ini. Yang terakhir, mari kita memperbanyak berzikir kepada Allah, mengingat Allah dimanapun kita berada. InsyaAllah kita tidak akan kufur nikmat. InsyaAllah Allah akan menambah nikmat-nikmatnya kepada kita. Amin, amin ya rabbal alamin.